Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Iqbal Riyantama dengan nomor induk mahasiswa 2250308071171. Saya dari kelas B, Prodi Pariwisata, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab. Mazhab adalah aliran-aliran dalam fikih Islam. Setiap perbedaan yang terdapat dalam fikih dapat disebut dengan mazhab. Kalau perbedaan setiap ada perbedaan jika perbedaan itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, dapat disebut dengan firqah. Jika perbedaan itu sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dapat disebut sebagai agama baru. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fikih di masa Rasulullah, fikih di masa sahabat, fikih di masa tabi'in, dan juga terbentuknya mazhab. Pertama, fikih di masa sahabat. Pertama, fikih di masa Rasulullah. Kaum muslimin sudah belajar fikih semenjak Rasul hidup, karena Rasul merupakan salah satu sumber fikih. Dan fikih pertama kali diawali di Mekah. Namun di Mekah masih belum kaum muslimin sudah belajar fikih semenjak Rasul hidup, karena Rasul merupakan salah satu sumber fikih saat itu. Periode fikih ada dua, yaitu saat di Mekah dan juga di Madinah. Periode saat di Mekah fikih belum terlalu terlihat atau belum terlalu detail, karena di Mekah tekanannya masih banyak dalam urusan akidah seperti dakwah kepada Islam dan juga syariat. Ada beberapa syariat, namun meskipun ada syariat, hanya pioner-pionernya saja dan belum membentuk ilmu fikihnya, hanya ada seperti larangan mengubur anak hidup-hidup, berzina dan mengurangi timbangan. Baru saat pada periode di Madinah, fikih sudah dimulai dan sudah masyarakat mampu mempelajari hukum-hukum terkait dirinya sendiri maupun kemasyarakatan. Pada saat Rasulullah masih hidup, tidak ada sahabat yang mengeluarkan hukum, karena para sahabat takut dan hanya mengikuti hukum-hukum dari Rasulullah. Kesimpulannya, fikih di masa Rasulullah adalah tidak ada istilah atau belum membentuk aliran. Berikutnya, fikih di masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad atau Rasulullah wafat, maka para sahabat memandang setelah Rasulullah wafat, para sahabat berpikiran bahwa
Mereka berkewajiban menyebarkan Islam, salah satunya fikih. Pada masa sahabat ini mulai ada masalah-masalah baru dalam kehidupan yang membutuhkan pemecahan hukum. Sehingga para sahabat Nabi membuat fatwa-fatwa hukum berdasarkan pemahaman mereka masing-masing terhadap Al-Quran dan juga Sunnah. Mereka melakukan dengan cara mengambil nas secara langsung. Adapun cara-cara para sahabat untuk berijtihad adalah: pertama, mencari nasnya dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari di dalam hadis. Lalu apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Tiap sahabat memiliki perbedaan pemahaman dalam berijtihad, sehingga mereka menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dalil, kemudian mencari nas masalahnya. Tiap sahabat memiliki perbedaan pemahaman dalam berijtihad. Jadi mereka memiliki acuan dengan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dalil. Mencari nas masalahnya hanya diakui jika dinyatakan dengan dalil dan memakai kias berdasarkan masalah yang terjadi. Ada dua faktor yang menyebabkan perbedaan pemahaman dari para sahabat, yaitu mayoritas spekulasi lafaz dan hadis menunjukkan maknanya, dan juga sunnah belum ditulis, sehingga ada sahabat yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Berikutnya, fikih di masa tabi'in. Fikih di masa tabi'in metodenya tidak berbeda dengan masa sahabat, dan metodenya hampir sama, karena di fikih di masa tabi'in itu hanya ada beberapa tambahan sumber, yaitu sumber dalam Al-Quran, Sunnah, dan mazhab-mazhab sahabat. Saat di fikih di masa tabi'in, ketika ada masalah selain di Al-Quran dan hadis, mereka juga mempertimbangkan fatwa-fatwa sahabat untuk memecahkan masalah. Dan berikutnya, terbentuknya mazhab. Asal usul terbentuknya mazhab diawali dari dua peristiwa, yaitu fitnah Utsman atau tragedi Utsman, dan juga perdebatan di kalangan ulama. Untuk tragedi Utsman, yaitu ketika Utsman wafat atau setelah Utsman terbunuh, Ali ditentang mu'alayah, lalu muncul partai politik yang membahas fikih sampai ke cabang-cabang lain, dan beberapa kelompok yang menentang atau kelompok-kelompok mu'alayah tadi tidak mau atau tidak menerima hukum berdasarkan hukum mereka atau hukum Islam atau hukum yang dikatakan oleh Ali. Lalu jadi kelompok pecinta Ali menolak fatwa-fatwa lain, dan semua hadis yang diterima memiliki perbedaan metode karena perbedaan sumber dalam mengambil dalih. Untuk yang kedua adalah karena perdebatan para ulama, yaitu perdebatan Rodiyah Ar-Ra'i dengan Muhammad dan Sufyan Ats-Tsauri dengan Ibrahim An-Nakhai. Karena terbentuknya mazhab dengan metode atau sumber-sumbernya sendiri, maka akan menyebabkan perbedaan ijtihad, yaitu beberapa perbedaan ijtihad ada tiga, yaitu satu, sumber dalil yang dipakai, dua, cara pandang terhadap nasihat, dan tiga, pemaknaan bahasa dalam
mazhab-mazhab tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.